Selamat malam semuanya. Hari ini episode spesial karena saya selalu bilang sebelumnya bahwa siapapun capres 2024 nanti bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi. Dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta. Mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru. Menutupi kebodohan dengan kebodohan baru. Sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru. Sampai kemudian lupa dengan rentetan kebohongan-kebodohan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dan ini adalah strategi komunikasi politik yang paling buruk sepanjang sejarah dan gak boleh kita maklumi. Sehingga hari ini saya ingin mengingatkan kalian semua bahwa Anies Baswedan terlalu banyak sekali kebohongan, kebodohan, dan kemunafikan yang dilakukannya. Sehingga saya ingin membacakan beberapa daftarnya. Ini ada sekitar 50 atau 60 daftar gitu ya. Mungkin ini nggak semua saya bacakan gitu. Mungkin ada yang saya lupa. Tapi setidaknya dengan ini kalian jadi tahu. Kalian jadi paham kenapa saya menolak keras Anies jadi capres. Sehingga nanti kalau misalkan kalian ngelihat di video ini ternyata masih ada yang kurang, silahkan kalian komentar di kolom komentar. Jadi langsung saja kita bacakan gitu ya. Yang pertama adalah rumah DP 0. Ini adalah sebuah janji di kampanye politik Anies Baswedan gitu. Ini soal keberpihakan. Ini masyarakat kecil bisa kita berikan rumah, kita ajak mereka untuk membeli rumah. Sehingga masyarakat di Jakarta yang penghasilannya rendah itu bermimpi untuk bisa beli rumah. Sehingga mereka memilih Anies Baswedan. Tapi kenyataannya ternyata mereka dibohongi. Ternyata nggak ada tuh rumah DP 0 yang untuk warga miskin. Karena mereka nggak akan pernah mampu gitu. Karena pada akhirnya setelah dilakukan, diaplikasikan, ternyata rumah DP 0 ini hanya diperuntukkan kepada golongan menengah ke atas. Dan setelah dibuatkan bangunannya, rumahnya, kelompok menengah ke atas ini nggak puas dengan bangunannya, dengan desain dan bentuknya, sehingga ini nggak laku gitu. Jadi dari target yang semula dijanjikan waktu kampanye 232.214 unit akan dibangun selama 5 tahun, ternyata nggak bisa gitu. Karena yang terbangun cuma 2.000, sehingga solusi dari Anies adalah target dari 232.000 unit ini diturunkan jadi 10.000 unit. Yang terrealisasi 2.000 gitu. Jadi lumayan gitu. 20%. Bisa dibilang lumayan lah 20% gitu. Karena kalau targetnya nggak diturunkan, targetnya tetap 232.000 unit. Sementara yang terbangun cuma 2.000, it's not even 1%. Itu bahasanya Anies gitu ya. Jadi ini kebohongan dan kebodohan yang dilakukan secara serentak di soal rumah DP 0 gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah menghapus normalisasi sungai. Normalisasi sungai yang dilakukan di era Ahok dan Jokowi dan Pak Jarod gitu ya, atau sebelumnya Pak Foke, itu kemudian dihapus. Nggak ada penjelasannya, nggak ada kerja-kerjanya setelah itu. Pokoknya dihapus saja. Dan kemudian ini menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini itu sangat-sangat alergi untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan sama pendahulunya. Nah, ini tipikal-tipikal orang yang nggak boleh jadi pejabat di Indonesia. Lalu kemudian yang ketiga adalah naturalisasi. Jadi ketika normalisasi di stop, dihentikan, dia muncul dengan istilah naturalisasi. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun sungai di Indonesia atau kali yang dilakukan naturalisasi. Nggak ada. Ya mungkin ini sesuai dengan namanya, naturalisasi. Dibiarkan begitu saja, natural. Dan ini juga nggak ada yang bisa menjelaskan. Lalu 4, ada soal air turun dari langit ke bumi. Ini yang paling viral. Dia ceramah di hadapan Rizik dan golongan FPI gitu ya. Bicara soal sunatullah. Karena air itu diciptakan oleh Tuhan dari langit turun ke bumi. Dan dia bohong. Ya, karena bumi pada akhirnya tidak mampu untuk menyerap air semua gitu. Tetap pada akhirnya akan dialirkan ke laut.
laut. Sunnatullah dialirkan ke laut, tapi karena isu sara, karena urusan-urusan politik agama, dia sampai menggunakan sunnatullah. Padahal bohong gitu. Lalu kemudian yang kelima adalah trotoar yang diperlebar. Jadi ada trotoar yang sudah lebarnya tuh 1,5 meter dan ya cukuplah untuk orang jalan. Kemudian diperlebar jadi 3 meter, dibongkar, diperlebar. 2 kali lipat ditambah gitu. Sehingga apa? Sehingga jalan yang ada di sana jadi semakin sempit. Ya kita nggak menyalahkan kalau misalkan tujuannya untuk supaya para pejalan kaki itu enak. Itu bagus idenya gitu. Tapi trotoarnya ini sudah ada gitu. Kalau nggak ada kemudian diadakan trotoar itu masuk akal. Ini sudah ada, diperlebar 2 kali lipat. Udahlah trotoarnya itu sedikit orang gitu. Sedikit orang jalan, sementara dampaknya kepada masyarakat di Jakarta gitu. Jadi macet tambah macet, dari yang sudah macet tambah macet gara-gara perlebaran trotoar ini. Lalu yang keenam adalah pedagang kaki lima jualan di trotoar dan ini diizinkan sama Anies Baswedan. Mungkin tujuannya untuk meraih simpati atau suara dari masyarakat kalangan menengah ke bawah supaya dianggap peduli, supaya dianggap pemimpin yang pro terhadap rakyat gitu. Tapi pada dampaknya, pada akhirnya gitu ya, masyarakat juga yang dirugikan karena dengan adanya PKL di trotoar itu akan mengganggu perjalanan orang yang jalan kaki. Jadi ini dilakukan itu tanpa pertimbangan atau pemikiran yang matang dari seorang Anies. Hanya dilakukan untuk meraih simpati atau pencitraan di hadapan masyarakat kecil, tapi juga sekaligus sebenarnya melanggar aturan dan menyusahkan orang yang lain. Lalu yang ketujuh, kenapa orang ini nggak pernah pantas untuk menjadi presiden? Karena dia nggak mau kerja gitu. Di mana-mana yang namanya gubernur ngeruk kali itu nggak usah disuruh sama pengadilan, tapi ini udah diprotes sama warganya, dia tutup telinga. Dia diproses kepada pengadilan, dia masih tutup telinga. Sampai kemudian pengadilan memutuskan bahwa Pemprov DKI bersalah dan harus keruk kali. Baru setelah itu dia keruk kali. Meskipun sebelumnya gitu ya, dia sempat mau banding tuh. Tapi akhirnya dia keruk kali. Nah orang kayak gini mau kalian jadikan capres. Mau jadi apa negeri ini gitu. Lalu yang ketujuh adalah kali item yang ditutup sama waring. Jadi kali item ini bau. Waktu itu ada Asian Games kalau nggak salah gitu ya. Jadi kali item ini bau. Terus kemudian solusinya itu ditutupi sama waring. Seharga 580 juta rupiah. Kita pikir awalnya ini sementara saja gitu. Nanti setelah ditutup, dibuka gitu ya, diperbaiki. Ternyata enggak. Setelah dibuka ya udah dibiarin lagi. Naturalisasi. Ini bego sekali. Lalu 9. Angka putus sekolah SD di Jakarta itu ternyata terus bertambah dan bahkan jadi lebih tinggi dari Papua. Padahal secara anggaran pendidikan di Jakarta itu mencapai triliun rupiah. Dan dari sini kita bisa melihat kenapa Pak Jokowi akhirnya memecat Anies Baswedan dari Menteri Pendidikan. Ya karena ini. Jangankan ngurusin satu Indonesia gitu ya, soal pendidikan gitu ya. Ngurusin Jakarta saja gak mampu. Lalu 10. Dia suka ganti-ganti nama. Ganti yang semula orang kan kalau zamannya Ahok itu menggusur gitu ya. Dia bilang bahwa kita tidak akan menggusur, tapi kita akan menggeser. Tapi pada akhirnya ya diroboh-robohkan juga gitu, digusur juga. Tapi menurut Anies itu digeser, bukan digusur. Inilah kebohongan-kebohongan Anies Baswedan. Lalu 11 juga sama, soal ubah-ubah nama gitu. Yang semula rumah susun itu diganti dengan rumah lapis. Sama aja, rumah susun juga gitu. Cuma diganti namanya karena mungkin Anies dan Sandiaga Uno waktu itu gitu ya. Mereka mungkin terlihat alergi dengan istilah-istilah yang pernah ada di era Pak Jokowi dan Ahok. Sehingga istilah rumah susun diganti dengan rumah lapis. Bahkan rumah susun diganti dengan kampung susun. Padahal rumah susun juga gitu. Dan kemudian 12. Jadi Intermediate Treatment Facility atau ITF itu kemudian mangkrak gitu. Nggak dikerjakan. Padahal
Ini uangnya dia sudah minta kemana-mana. Dia minta ke World Bank 3,6 triliun pada tahun 2018. Kemudian Jakpro tahun 2021 menganggarkan 2,8 triliun. Lalu kemudian Pemprov masih mencari lagi 4 triliun. Tapi sampai sekarang itu mereka cuma cari-cari dana tuh. Gak dikerja-kerjakan gitu. ITF ini untuk mengatasi pengolahan sampah gitu ya. Sampai sekarang tuh nggak dikerjakan sama dia gitu. Padahal uang triliunan yang sudah dia dapatkan dari World Bank, dari Jakpro cari-cari uang keluar, dari Pemprov juga yang cari-cari uang, itu kemana uangnya gitu? Triliunan itu kemana? Lalu 13, Jakarta International Stadium. Ini juga yang menurut saya agak lucu gitu ya. Karena stadionnya megah sekali. Kalau di foto itu bagus sekali, cantik sekali dari drone, dari sirkuit Formula E bagus gitu. Tapi pada akhirnya ternyata setelah jadi, akhirnya kita menyadari bahwa stadion ini berdiri di tengah-tengah kawasan kumuh yang ketika ada banyak supporter masuk ke stadion, ketika mereka mengadakan pertandingan akbar, pertandingan besar, itu sangat-sangat mengkhawatirkan karena jalannya kecil, sempit, rumah padat penduduk dan sangat kumuh sekali gitu ya. Sehingga ini rawan terjadi kerusuhan atau pertengkaran kedua kubu. Sehingga ini stadion yang megah dan mewah ini hanya selama ini lebih sering digunakan kelompok 212. Lalu 14, Formula E. Ini juga yang paling lucu gitu. Karena Formula E ternyata yang katanya sudah pernah membayar 560 miliar rupiah commitment fee kepada Formula E. Ternyata setelah gelarannya selesai, setelah balapannya selesai, pulang semuanya gitu ya. Ternyata Jakpro masih belum bayar sebesar 90 miliar rupiah. Jadi belum bayar gitu, masih kurang 90 miliar. Sementara keuntungannya ya bisa dibilang nggak ada loh, 90 M belum dibayar. Kalau untung kan langsung bayar habis itu. Ini nggak dibayar-bayar. Lalu 15, pohon di Monas ditebang. Ini saya juga nggak ngerti. Dulu kan tujuannya untuk Formula E atau untuk memperindah Monas gitu dengan cara menebang. Dan ini lucu sekali, pohon-pohon ini ditebang dan dia nggak tahu kemana. Jadi lempar-lempar aja gitu. Karena menurut kepala dinas ini ke sana, kata yang ke sana ke sini. Katanya disehatkan, tapi yang nggak ada. Jadi pohon yang usianya sudah puluhan tahun ada di Monas itu akhirnya raib gak tahu kemana gitu. Dan ya cuma saling lempar aja gitu. Saling menata kata antar kepala dinas. Dan itu membuat Monas jadi kelihatan rusak gitu. Lalu 15 adalah angkat peti mati dalam kasus kerusuhan demo di Tamrin. Ya mungkin tujuan Anies untuk untuk menarik simpati demonstran. Memang dia tuh seolah-olah memposisikan diri anti pemerintah, meskipun ya dia nggak pernah mengucapkan itu. Tapi dengan adanya demonstrasi yang terjadi di Jakarta, dengan dia bilang fasilitas obat gratis, kita sediakan persiapan medis gitu, itu menunjukkan kan bahwa dia pro dengan demonstrasi dan kerusuhannya satu paket. Gitu. Nah orang kayak gini nggak boleh jadi capres gitu. Karena ini kalau jadi capres bahaya, bisa digunakan kelompok-kelompok tertentu untuk membuat negeri ini chaos atau rusuh gitu. Kemudian dia bisa muncul dengan kepentingan-kepentingan politiknya, kepentingan-kepentingan pribadinya. Lalu 17 adalah takziah korban demo. Ini juga sama. Ini bagi saya Anies itu ketika demo, selain dia memfasilitasi demonstran gitu ya, dia itu selalu update orang yang meninggal berapa, orang yang luka berapa, pokoknya jadi corong sekali di media gitu. Untuk menunjukkan bahwa ini sudah genting sekali, negeri ini sudah genting gitu. Dan itu dilakukan sama Anies selama bertahun-tahun. Jadi setiap ada korban luka, orang meninggal gara-gara demo, dia cerewet sekali. Sementara perbandingannya dengan kasus banjir yang terjadi di Jakarta karena kecerobohannya, itu dia jarang update tuh. Yang dia update, yang dia klaim, oh banjirnya sudah surut. Meskipun belum surut, diklaim sudah surut. Lalu ketika ada korban meninggal dunia saat banjir, dia nggak ngeklaim bahwa mereka meninggal karena banjir, enggak. Ini dia meninggal katanya karena listrik. Jadi mereka meninggal bukan karena air, tapi karena listrik.
Ini kan bagian dari kebodohan, kebohongan, kemunafikan yang dipertontonkan dengan sedemikian rupa tanpa rasa bersalah gitu. Apakah kita mau dan sudi menunjuk orang ini jadi capres untuk kita pilih? Jangan sampai gitu. Lalu 18, beli mobil pemadam kebakaran yang harganya miliaran rupiah, ada yang 17 miliar rupiah. Tapi itu nggak bisa digunakan karena nggak bisa jalan mobilnya. Ketika ada kebakaran gitu, mobil ini nggak bisa gerak. Karena apa? Karena kabel-kabel di Jakarta itu kan cukup rendah gitu. Nah, mobilnya itu cukup tinggi sehingga dia nggak bisa lewat. Sehingga mobil ini dibeli hanya untuk show, untuk pameran aja, nggak bisa digunakan. Dibeli sampai belasan miliar rupiah. Lalu 19 ini poin 19 ada video pencitraan di warteg. Nah, ini ketika dia jadi sebelum kampanye, waktu kampanye gitu, dia pencitraan makan di warteg. Oh, begini-ginilah. Minum gitu kan, sebagai foto gitu. Lalu setelah jadi gubernur, dia juga pencitraan lagi ke warteg gitu. Main ke warteg, makan gitu ya. Orang-orang ngiranya, orang-orang yang datang ke warteg itu dikasih gratis gitu, dibayarin sama Anies. Ternyata enggak dibayarin. Orang-orang disuruh bayar sendiri, sementara pemilik warungnya bingung mau nagih ke siapa, karena orang yang datang sama Anies banyak gitu ya. Setelah makan bubar semua, nggak bayar, nggak tanggung jawab gitu. Bagaimana mungkin orang kayak gini mau kita tunjuk jadi pemimpin gitu? Pak Jokowi nggak pernah ada insiden kayak gini gitu ya. Lalu 12 adalah pencitraan di bak sampah. Wah, dia datang ke kawasan kumuh cuma buat video dan foto-foto. Habis itu ya dibiarin. Gak dikerjakan, dibiarin begitu aja. 21. Janji 1000 bus elektrik tahun depan. Ya ini sama seperti rumah DP 0. Gak terrealisasi. Sehingga sekarang yang terrealisasi 100 gitu ya. Tapi kemudian karena pengisian baterai di stasiun-stasiun atau di tempat-tempat tertentu itu nggak ada, akhirnya nggak efektif. Jadi dia tuh mau mendatangkan bis dulu gitu ya, 1000 bis, tapi nggak dipikirkan soal pengecasan baterainya. Sehingga meskipun sekarang kita sudah punya 100, yang efektif, yang mungkin bisa digunakan cuma 30. Ya karena apa? Karena nggak ada si pengecasannya itu. Ini kan menunjukkan dia nggak berpikir, nggak mempersiapkan dengan apa yang sudah akan dia lakukan. 22, pengaduan warga ditutup. Ini jadi dia nggak mau dengar masalah gitu ya. Dia nggak mau dengar masalah warga Jakarta. Udahlah cukup di RT RW, gubernur nggak perlu. Nah orang kayak gini mau kalian jadikan pemimpin yang nggak mau mendengarkan masalah masyarakat. Ya, bisa-bisa nanti kita nggak punya presiden yang datang ke daerah-daerah, nggak mau denger dia. Udahlah urusin gubernur saja sama bupati. 23, menolak kerjasama dengan PUPR. Dan ini yang menurut saya yang paling parah karena dia nggak mau lebarin sungai. Dia berdebat dengan Menteri PUPR Pak Basuki. Wah ini mau dilebarin sebesar apapun, sedalam apapun katanya Anies gitu ya. Ini tetap akan banjir selama yang dari ujung itu dibiarkan. Selama yang di ujung itu nggak ada penampungan atau pengalihan air. Makanya kemudian di Jakarta pelebaran sungai atau normalisasi sungai yang memang sudah dihentikan sama Anies akhirnya tersendat karena ya Pemprovnya nggak mau tanggung jawab, nggak mau ikut kerjasama dengan pemerintah pusat gitu. Sehingga orang kayak gini lagi-lagi menurut saya jangan sampai jadi pemimpin. 24, dia kemudian Anies ini bikin patung bambu di HI. Dengan narasi-narasi pribumi, bambu ini kita beli dari petani, manfaatnya untuk petani, untuk desa dan sebagainya. Tapi pada akhirnya patung-patung yang dia buat itu jadi sampah saja. Gak ada artinya gitu. Jadi sampah padahal harganya itu 550 juta rupiah. Cuma jadi sampah gitu. Ya daripada jadi sampah kan mending untuk hal lain yang lebih produktif dan lebih bermanfaat gitu. 25, jembatan JPO penyeberangan gitu ya, yang semula itu sudah ada atapnya, kemudian dibongkar atapnya dengan tujuan demi bisa selfie. Jadi atapnya tuh orang lain yang bikin gitu ya, dibuat sudah ada atapnya gitu sama jembatannya. Ketika Anies berkuasa, dibongkar atapnya supaya orang bisa selfie. Padahal fungsi jembatan dengan adanya atap itu mendingan gitu.
mereka jalan nggak kepanasan, nggak kehujanan. Ketika atapnya dibongkar, ya kan jadi kehujanan, kepanasan mereka. Ya meskipun Panji bilang bahwa ini kan sama aja kayak trotoar. Trotoar kan nggak ada atapnya. Iya, trotoar emang nggak ada atapnya. Tapi JPO ini ada atapnya. Kenapa dibongkar? Dan setelah dibongkar ini nggak tahu kemana atapnya. Ya sama kayak si pohon Monas gitu. Setelah ditebang nggak tahu habis kemana. Dijual kiloan kayaknya ke orang Madura. 26. Atap rumah dicat warna-warni. Saya nggak ngerti gitu. Apa tujuan Anies mengecat rumah gitu. Jadi genteng-gentengnya dicat gitu. Jadi kayak warna pelangi. Itu mungkin dikiranya awan ketika ngelihat rumah-rumah yang kayak pelangi itu, awan jadi tahu, oh ini sudah hujan di sini. Makanya ada warna pelangi di situ. Dicat itu genteng-genteng. Apa coba fungsinya gitu? Kita ngelihat ya nggak bisa gitu ya. Harus ngelihat dari atas. Masa iya untuk mengelabuhi awan? Cerdas sekali gitu. Sangat-sangat ilmiah. Lawang masalahnya hujan, masalahnya banjir. Yang dilakukan ngecat genteng. 27. Pulau D disegel. Jadi pulau reklamasi itu sesuai dengan janji Anies dulu ketika kampanye gitu. Ini soal keberpihakan. Kita harus hentikan katanya. Kalau Ahok bilang, enggak, kita nggak bisa hentikan karena ini sudah undang-undang, ini harus dijalankan oleh siapapun gubernurnya. Lalu kemudian yang Ahok lakukan, yang saya lakukan, kata Ahok, ya saya jadi mengambil keuntungan fee untuk Pemprov DKI atau untuk masyarakat. Sehingga uang ini bisa digunakan untuk kemaslahatan. Nah Anies bilang, enggak, ini demi keberpihakan kita stop semua. Akhirnya Pulau D disegel, tapi kemudian setelah itu beberapa tahun setelahnya diberikan IMB. Dan bahkan Anies meresmikan nama jalan dan nama jembatan di sana. Munafik gitu, bohong, bodoh sekali. 28. Kelebihan bayar. Ini juga kasus yang gak ringan gitu. Karena kasus kelebihan bayar di era Anies itu banyak sekali. Mulai dari kelebihan bayar gaji, kelebihan bayar PLN, pengolahan limbah, tenaga penunjang kesehatan, elevator RSUD, rapid test, masker yang dibeli dengan harga yang mahal, lebih mahal dibandingkan yang seharusnya gitu ya. Ini adalah sesuatu cerita yang gak boleh kita lupakan. Karena orang ini gitu ya, kalau dia jadi pejabat lagi akan lebih banyak lagi kelebihan-kelebihan bayar yang lain gitu. Dan ini bahaya gitu. Gimana ceritanya kalau dia jadi lebih banyak kelebihan bayar lagi setelah ini gitu. Yang itu kan kalau ketahuan jadi kelebihan bayar. Kalau nggak ketahuan ya korupsi. 29. Anies itu pernah bikin anggaran untuk beli lem Aibon sebesar 82 miliar rupiah. Untuk dinas pendidikan. Ya mungkin itu harapannya lem-lem Aibon itu bisa disalurkan ke sekolah-sekolah. Buat apa? Nggak tahu. Buat ngelem jalan supaya nggak bocor, supaya nggak banjir. 30. Menolak pembangunan Giant Sea Wall. Jadi Jakarta itu sudah dibangun Giant Sea Wall sejak eranya Fauzi Bowo, dilanjutkan di era Pak Jokowi gitu ya. Ini dilakukan sudah dengan kajian yang sangat-sangat ilmiah gitu, karena tanah di Jakarta itu kan turun, lalu kemudian airnya itu naik, sehingga diperlukan Giant Sea Wall di tengah-tengah itu untuk mengantisipasi luapan air ke daratan Jakarta. Tapi menurut Anies ini perlu dikaji ulang, padahal sudah dikaji gitu. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Anies alergi sekali untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Lalu kemudian 31. Info banjir pakai toa. Jadi RT RW disuruh pakai toa untuk menginfokan banjir. Itu banjir. Udah banjir, lah terus apa gunanya? Akhirnya gak ada gunanya gitu. Tapi dianggarkan nih, si toa ini dianggarkan gitu. Habis gitu aja dan gak jelas untuk apa lagi setelah itu. 32. Korupsi tanah DP 0. Itu sudah membuat 4 orang menjadi tersangka, dan ini adalah pembangunan janji prioritas ketika masa kampanye yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi gitu ya. Ternyata ada selain soal rumahnya yang nggak sesuai gitu, rumahnya yang nggak sesuai dengan keinginan masyarakat menengah gitu. Ternyata ada kasus-kasus korupsi yang melatar belakanginya.
Lalu kemudian 33, tanggul pasir disiapkan. Alasannya gitu. Jadi ketika Jakarta itu ada tanggul-tanggul yang jebol gitu ya. Mereka Pemprov DKI ini menyiapkan menyiapkan tanggul pasir. Supaya nanti kalau ada jebol kita kasih tanggul pasir. Dulu pikiran orang-orang gitu ya. Ini sementara saja. Nanti kalau surut kita bikin beton yang bagus. Ternyata nggak dibikin-bikin. Ketika ada mau musim hujan lagi, yang dilakukan sama Pemprov DKI bukan membenarkan atau memperbaiki tanggul-tanggul di Jakarta, tapi malah menyediakan tanggul pasir. Tiap mau musim hujan disediakan tanggul pasir. Nanti mana yang butuh ambil. Jadi nggak pernah diperbaiki tanggul-tanggul di Jakarta. Karena memang berharap jebol, terus kemudian orang-orang yang jadi panggul pasir itu ada kerjaan. Jadi ketika jebol airnya gitu, tanggulnya jebol gitu. Terus Anies pura-pura datang tuh, oh ini kita harus antisipasi, harus kita lakukan segera kasih tanggul pasir sementara gitu. Setelah nggak banjir, nggak hujan, lupa dia, nggak dikerja-kerjain katanya. Lalu 34, ganti nama jalan. Dia ini nggak pernah bikin jalan gitu ya. Terus kemudian jalan yang sudah ada namanya, diganti-ganti sama Anies, sehingga warga masyarakat menolak pergantian ini karena jadi nggak biasa gitu. Jadi dia tuh pengen dikenang aja sebagai orang yang punya karya di Jakarta gitu, tapi nggak punya. Akhirnya apa? Dia ngambil punya orang lain, ganti namanya. 35, rumah sakit diganti menjadi rumah sehat. Ya karena dia nggak pernah bangun, nggak pernah bangun rumah sakit gitu ya. Nggak bikin rumah sakit apa-apa di Jakarta, jadinya dia ganti nama aja supaya rumah sehat itu identik dengan Anies kira-kira gitu. Padahal sekali lagi yang bangun orang lain. 36, ini Jakpro selama 3 tahun rugi 436 miliar rupiah. Jadi bayangkan ya, dengan program-program yang dilakukan seperti Formula E gitu ya, dengan program-program Anies Baswedan itu ternyata merugikan banyak, dan Pemprov DKI itu sebenarnya kepada Jakpro sudah menyuntik dana triliunan rupiah gitu, tapi masih rugi-rugi terus. Ya Jakpro ini kayak BUMN-nya lah kalau di nasional gitu ya. Jadi kalau dia aja rugi, gimana dia mau diajak jadi capres, lawang ini aja rugi-rugi semua gitu. 37, politik identitas. Ini yang paling berat menurut saya dan adalah sebuah alasan yang paling besar kenapa saya menolak Anies Baswedan jadi calon presiden gitu. Karena politik identitas itu benar-benar dimanfaatkan, dinikmati sama Anies. Sehingga ketika muncul istilah gubernur seiman, dan itu hanya mengacu kepada Anies karena Ahok nggak seiman waktu itu gitu ya. Itu kan akhirnya menimbulkan kemarahan, menimbulkan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Ya sama lah seperti kampanye sunatullah, air dari langit masuk ke dalam bumi, itu sama. Itu bagian dari politik identitas, bagian dari gubernur seiman ini gitu ya. Sehingga kalau orang kayak gini dipaksa untuk maju sebagai capres, ini saya pikir ini adalah sebuah kesalahan sejarah dan itu adalah penghinaan kepada bangsa Indonesia. 38, mengunjungi gereja vihara dalam rangka untuk mengobati politik identitas yang sudah dia lakukan di tahun 2017. Padahal luka soal politik identitas itu ada sampai sekarang dan belum selesai. Jadi kalaupun dia melakukan kunjungan-kunjungan kepada gereja, vihara dan sebagainya, itu sama sekali tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sementara dia tetap memelihara Rizik dan kawan-kawannya, tetap dihormati, tetap didanai dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana mungkin ini bisa selesai dengan hanya kunjungan-kunjungan ke gereja. Lalu 39, lagi-lagi memainkan isu SARA gitu ya, isu agama. Karena Anies kemudian memalsukan. Jadi bukan Anies yang memalsukan. Jadi ada surat gitu ya, surat dukungan dari gereja. Dan ternyata ini suratnya palsu gitu. Nggak ada gitu. Karena menurut penjelasan salah seorang pendeta gitu ya, Anies ini dan kawan-kawannya dia sengaja mampir ke tokoh Katolik kalau nggak salah, atau tokoh Kristen gitu ya. Kemudian ya mampir aja sebenarnya tujuannya, tapi kemudian diklaim seolah-olah dia itu sudah mendapatkan dukungan dan bahkan beredar surat dukungan dari gereja dan itu ternyata adalah palsu. 40 adalah soal piagam Bapak Toleransi dan ini juga palsu karena
ada salah satu nama di sana tokoh Katolik yang dicatut dan dia mengklaim bahwa dia tidak pernah menyetujui dan tidak pernah memberikan tanda tangan untuk piagam itu. Ya ini, kebohongan, kebodohan, dan kemunafikan. 41. Tugu peti mati dan pocong untuk mengantisipasi COVID. Jadi di mana-mana, di daerah-daerah di Jakarta, ketika terjadi masalah virus, penyebaran virus COVID atau pandemi di Indonesia, mereka melakukan penanganan gitu. Tapi di Jakarta, apa yang dilakukan oleh Anies adalah bikin peti mati dan pocong. Inovatif sekali, tapi apa iya kita mau dipimpin sama orang-orang kayak gini? 42. Solusi cek stok mati. Cek peti mati. Ya, jadi ini sama seperti sama seperti kerusuhan atau demonstrasi gitu ya. Yang Anies coba update terus itu soal kematian. Jadi ketika ada masalah COVID di negara ini, di Indonesia, yang dilakukan sama Anies itu update angka-angka. Terus memunculkan angka-angka yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah dilaporkan sama pemerintah pusat. Kemudian Anies hitung sendiri orang-orang yang mati di Jakarta. Dihitung sendiri. Yang nggak COVID pun dihitung sama dia. Sehingga ini menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, kepada pemerintah pusat oleh masyarakat. Seolah-olah pemerintah itu menutup-nutupi. Padahal yang disampaikan oleh Anies, ini adalah angka-angka yang dia buat sendiri, dia klaim sendiri, dan dia nggak mau koordinasi sama sekali. Lalu kemudian 43, foto di tempat banjir. Tapi tetap banjir. Jadi kalau ada banjir gitu, Anies tuh foto. Tapi habis itu ya biarin aja. Banjir-banjir lagi. 45, OKOC ditutup. Ini padahal janji kampanye. Dan dulu Anies itu bilang dengan Sandiaga Uno bahwa di kampanye-kampanyenya yang beredar di banyak daerah gitu ya, di banyak wilayah di Jakarta. Itu kan nanti katanya akan diberikan modal, akan diberikan pengetahuan atau skill atau keterampilan. Nanti akan dicarikan penjual. Sampai segitunya gitu. OKOC ini. Tapi ternyata tutup semua. Jangankan mau dicarikan penjual gitu ya. Modalnya aja nggak ada, nggak dikasih-kasih. 46, pemborosan TGUPP. Jadi di era Anies ini dia memanggil banyak relawan-relawannya, tim kampanyenya untuk masuk ke dalam TGUPP dan digaji selama 5 tahun dengan anggaran mencapai 26 miliar rupiah per tahunnya. Padahal di era Ahok, Jokowi dan sebelumnya itu hanya 1 miliar dan kurang dari 1 miliar gitu. Apakah orang kayak gini mau kita jadikan pemimpin? Jangan gitu. 47, sumur resapan yang ternyata nggak meresap. Judulnya aja sumur resapan, tapi nggak meresap gitu. Setelah nggak meresap, apa yang dilakukan sama Anies? Ya beli pompa untuk nyedot airnya. Lah terus apa fungsinya sumur resapan? Sekalian aja dialirkan sama gorong-gorong raksasa ke laut gitu. Kenapa malu-malu sampai kayak gini? Ini kan namanya kerja 2 kali gitu. 48. Pohon hias plastik di trotoar. Dipasang di trotoar. Trotoar yang kecil dipasang pohon plastik yang besar gitu. Sehingga ini mengganggu orang jalan kaki gitu. 8,1 miliar. Setelah dihujat sama banyak orang, sama netizen, akhirnya dibongkar. Dan 8,1 miliar ini nggak tahu kemana. Hilang gitu aja. 49, Kampung Bayam. Kampung Bayam ini adalah kampung yang ada di JIS gitu, Jakarta International Stadium, yang dulu dijanjikan akan dibikinkan rusun gitu, tapi pada akhirnya sampai sekarang ternyata nggak selesai. JIS-nya sudah digunakan untuk sholat-sholat orang-orang FPI dan 212, tapi masyarakat yang tergusur belum mendapatkan haknya. 50, RPTRA, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Ini dulu banyak dibangun di era Ahok. Tapi di era Anies itu kemudian dibiarkan terbengkalai, tidak dirawat gitu ya, sehingga ya sekarang itu jadi nggak bisa digunakan. Ya itu sekali lagi menunjukkan bahwa Anies ini nggak mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan sama pendahulunya, sekalipun itu adalah proyek-proyek yang bagus. Dia nggak mau gitu, dia jijik sekali kayaknya sama program-program Ahok gitu. Nah orang kayak gini apa iya mau kita jadikan pemimpin atau jadikan penerus bangsa ini? 51, keluhan digital formalitas. Warga didorong buka offline. Jadi dulu di era Ahok itu kan ada clue gitu ya. Orang bisa lapor secara
digital gitu. Nah, di era Anies itu tetap ada, tapi jawabannya, responnya tuh kayak biasa aja. Gak menyelesaikan masalah, muter-muter di situ aja. Sementara orang mau datang ke balai kota gak bisa, karena sudah ditutup semua. 52. Narasi banjir hanya beberapa RT, not even 1%. Tapi kan tetap aja gitu, lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Banjir-banjir juga. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Ahok dengan bikin normalisasi, dengan bikin pompa-pompa persiapan untuk menangani banjir, untuk ngambil air gitu ya. Itu nggak dipelihara gitu. Sehingga banjir-banjir lagi dibiarin dan kemudian dihitung not even 1%. 53. Diundang acara G20. Padahal enggak. Dia diundang sama B20 gitu. Karena acaranya Bloomberg. Bukan government, bukan G20 gitu. Bukan perkumpulan negara-negara. Lawang dia nggak mewakili negara. Dia cuma diundang sama acara Bloomberg gitu. Ya seperti yang saya jelasin sebelumnya, itu Bloomberg tuh ya kayak rame-rame aja, kayak stand-stand di sebuah acara gitu. Acaranya G20 ada standnya, salah satunya adalah Bloomberg. Nah itu ngundang Anies. 54. Pencitraan naik pesawat ekonomi. Direkam dari belakang gitu kan. Supaya apa? Untuk ngelihat respon orang. Ini orang ada yang kenal apa enggak? Ternyata enggak ada yang kenal. Ya udahlah, naik jet pribadi aja habis ini. Ya enggak gini mau kalian jadikan capres. Ngomong kosong. 55. Hibah 10 miliar rupiah kepada MUI karena waktu itu MUI berencana untuk membuat cyber army. Ya istilah lainnya buzzer. Buzzer Anies. Dikasih hibah 10 M gitu. Ini kan bahaya orang ini. 56. Udara nggak punya KTP. Ya ini. Untuk menutupi kebodohan, dia muncul dengan kebodohan baru sehingga orang fokus bicara soal KTP udara yang nggak punya KTP, lalu kemudian lupa dengan masalah yang sebenarnya. Ini adalah strategi komunikasi politik yang sangat-sangat licik dan picik. Lalu kemudian 57, tangkap air. Kalau ada hujan, kita tangkap air. Supaya apa? Supaya kita tidak menyumbangkan air itu keluar dan kemudian menimbulkan banjir. Kalau ada banjir, itu bukan banjir, itu parkir air. Ini lagi-lagi memunculkan istilah-istilah bodoh dan bohong untuk menutupi kebodohan dan kebohongan yang sebelumnya. 58. Atap halte Transjakarta bocor saat diresmikan. Orang lain gitu ya meresmikan kemudian ada masalah rusak itu biasanya kan beberapa tahun setelahnya. Ini enggak. Waktu hari itu diresmikan, hari itu juga bocor. 59. Pagar Jakarta International Stadium roboh. Dan Anies mengklaim ini mungkin karena Jack itu supporternya terlalu bersemangat. Padahal aslinya di konstruksi stadion ini emang nggak ada tulangnya, nggak ada tulang betonnya gitu. Cuma ditumpuk aja. Akhirnya ketika dinaiki roboh. 60. DKI nggak macet jam 2 pagi. Itu kata Anies gitu. Untuk menjawab isu kemacetan. Jadi ketika banyak orang protes soal macet di Jakarta, Anies menjawab dengan, enggak, kita enggak macet, asalkan jam 2 pagi. Ini adalah kebohongan-kebodohan yang sekali lagi untuk menutupi kebodohan-kebohongan yang sebelumnya. 61. Membohongi buruh. Sehingga buruh KSPI itu kemudian marah dengan Anies gitu ya, karena soal kesejahteraan, kenaikan upah dan sebagainya itu yang dulu dijanjikan sama Anies ketika masih kampanye, tapi ternyata hasilnya itu nonsen, nggak ada gitu. Akhirnya setelah jadi, Anies ini diprotes sama buruh dan buruh bilang bahwa ternyata Anies itu jauh-jauh lebih buruk dibandingkan Ahok. Baru nyadar mereka. 62. Cat jalan sepeda sepanjang 49 km itu anggarannya mencapai 73 miliar rupiah. Lalu kemudian setelah diprotes dikoreksi menjadi 62 miliar rupiah dengan alasan ini semua catnya impor. Untuk panjang 49 km anggarannya 62 miliar. Kenapa nggak sekalian kalian bikin jalan aja? Lalu 63, dan ini yang paling lucu sampai diprotes kepada kepolisian gitu, karena Anies itu menutup jalan di Tanah Abang untuk dijadikan PKL bisa jualan di tengah-tengah jalan. Jadi jalan nih aspal gitu ya, setengahnya ditutup tuh
supaya PKL bisa jualan di tengah jalan. Ini kan melanggar aturan gitu ya. Jalan raya itu dibuat untuk kepentingan umum, untuk kendaraan. Tapi sama Anies dibuat untuk PKL, dan ini kemudian diprotes dan dipolisikan gitu. Sehingga dengan 63 daftar kebodohan, kebohongan dan kemunafikan Anies Baswedan ini, saya harap ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Anies ini benar-benar merusak Jakarta, benar-benar gak ada manfaatnya, sehingga orang ini tidak pernah pantas, sekali lagi tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres, bahkan jadi cagup DKI juga gak pantas sama sekali. Pantasnya jadi ya ketua RT aja lah. Atau jadi dosen aja sekalian gitu, karena kalau dosen cocok Anies gitu, menata kata, komunikasinya bagus, cocok lah ya, karena banyak dosen kan kayak gitu ya, nggak semua sih, tapi kan banyak yang kayak gitu. Misalkan dosen ekonomi dengan teori-teori ekonomi yang luar biasa, padahal ekonomi keluarganya biasa-biasa aja misalkan gitu. Tapi ya cocok mungkin kalau Anies tuh jadi dosen gitu, karena mungkin masih bisa diterima lah. Tapi kalau jadi pejabat, ini daya rusaknya luar biasa, sehingga bagi saya kita harus selalu ingat dengan kerusakan-kerusakan yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan bagi Nasdem, bagi saya ini tidak ada pemakluman gitu. Kita tidak pernah sepakat dan tidak pernah setuju bahwa Anies layak untuk dijadikan capres. Kalau Surya Paloh bilang why not the best gitu ya, saya nggak ngerti. Dia dengan paparan yang sudah sampaikan, apa iya Surya Paloh nggak tahu? Apa iya Surya Paloh tetap merasa bahwa Anies itu the best? Ya, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, kalau masih ada yang belum saya sebutkan gitu ya dalam daftar yang sudah saya bacakan barusan, silahkan kalian komentar di kolom komentar, agar ke depan mungkin kalau ada 100 nanti saya lanjutin nih part 2 dari 65 sampai 100 mungkin ada. Tapi ya sampai di sini dulu karena ini sudah durasinya 42 menit. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.